Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa dengan si Gundul dari Gua Hantu. Ketemu lagi sama Mas di kesempatan hari ini, edisi ke 8 gimana sih? 8 Agustus 2020 8 September 2021 ya. Ini hari ini ku bahagia. Sorry ya guys kalau denger kan? Denger ya. Jadi mumpung Mas Wardinya lagi di sini, tak suruh ngerapiin kamar mandi, ya toh. Tak suruh benerin biar lebih enak gitu loh. Jadi kalau Mama Ita atau teman-teman lagi main ke sini, kamar mandinya lebih terlihat lebih bersih gitu. Dan insya Allah lagi pesan wallpaper, lagi pesan background lagi baru, dan aku pengen ganti background belakang ini warnanya hitam karena banyak yang salah fokus, katanya Mas Tulus sama Doraemon sama, terus Giant-nya nggak ada, jadi Mas Tulus dianggap Giant, dan karena itu harus diganti dengan warna hitam supaya lebih gelap lagi ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Tulus Official semua sudah bolak-balik datang ke sini. Jangan lupa tombol like-nya dipencet. Untuk yang baru bergabung jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya. Kemudian dihidupkan tombol loncengnya juga. Dan kalau memang perlu dan juga penting silahkan di-share ya. Mas Tulus dapat topik yang luar biasa bagus, luar biasa lagi viral-viralnya di TikTok, di YouTube, di TV, di media nasional. Apa yang lagi viral Mas Tulus? Yang lagi viral adalah ternyata katanya di Kabupaten Goa, Sulawesi itu ada pelaku pesugihan yang mencongkel mata dari anaknya sendiri. Dan di masa lalu katanya sudah ada yang bahkan kakak dari korban yang akan dicongkel matanya itu meninggal dunia karena dicekoki 2 liter air garam. Akhirnya meninggal dunia begitu saja. Nah, kita bakal bahas itu hari ini. Kira-kira betulkah itu pesugihan? Kira-kira itu tuh sebetulnya pesugihan atau ilmu hitam? Karena banyak pertanyaan yang masuk akal bahas itu ya. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Kita bahas nanti saudaraku. Nah, hari ini Mas Tulus juga pengen ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih terus membantu Mas Tulus untuk bersedekah di Sedekah Nasi Box yang akan kita selenggarakan di akhir bulan September 2021, tepatnya di tanggal 24 September 2021, dan kita akan sedekah 500 nasi box nanti di akhir bulan. Nah, teman-teman yang mau sedekah gimana caranya? Langsung klik kolom deskripsi itu yang ada tombol begini para. Nah, dipencet ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya minimal 10.000, maksimal terserah jenengan. Matur sembah nuwun yang sudah. Oh ya, yang pesan minyak bidara juga nggak apa-apa. Minyak bidara boleh langsung pesan saja. Klik kolom deskripsi ada nomor WhatsApp yang 085754111888 itu khusus untuk pemesan minyak bidara. Dan jangan lupa untuk pemesanannya dengan format kirimkan nomor HP, nama lengkap, kemudian alamat lengkapnya juga dan kode pos bila perlu ya. Jadi setelah jenengan tanya, Mas Tulus bisa langsung kasih tahu harganya segini, ongkos kirimnya segini gitu. Dan mohon maaf kalau misalnya agak berisik karena hari ini Wardi lu ngerokoknya itu setengah hidung gua. Kipasnya soalnya ke gua doang. Pintu nggak gua tutup. Pintu nggak saya tutup. Terus di belakang lagi ada yang gempur-gempur kamar mandi supaya mau diratain gitu loh teman-teman, mau diratain dibikin ini. Kebetulan Mas Wardi lagi ada rezeki, Mas Wardi punya rezeki ke Jakarta, katanya pengen main. Ternyata dia tuh punya niatan khusus, katanya nanti wallpapernya mau diganti Kang biar bagus. Yo wis, nanti kamar mandinya tak ganti Kang. Yo wis, wingi ditukokke rak piring rak jenenge rak kompor. Nah, jadi itu swadayanya Mas Wardi, alhamdulillah. Duwe adik ganteng tur gemati. Tungake Mas Wardi sehat lancar rezeki nggih. Amin. Jadi untuk yang sudah membantu dengan bersedekah, dengan membeli minyak bidara, Mas Tulus bisa bilang hanya terima kasih banyak.
banyak. Semoga Allah muliakan, semoga Allah tukar dengan rezeki yang melimpah, semoga Allah tukar dengan kesehatan, semoga Allah mudahkan untuk segala urusan baiknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa masih ditunggu ya, masih ditunggu. Dan Mas Dulu juga pengen mengucapkan terima kasih banyak untuk para hatersnya Bapak Haji Saipul Jamil. Jadi benar Kak, ada beberapa subscriber yang mengatakan kalau jauh sebelum aku di TV, jauh sebelum aku di Bintang Pantura 2 itu aku sudah mengenal beliau dari kuis dangdut pada waktu itu, kalau nggak salah tahun 2014 atau 2013 saya sudah mengenal sosok Saipul Jamil. Jadi kalau jenengan mau benci silakan, kalian tidak suka sama saya silakan. Bahkan ada yang komen saya on the way unsubscribe channel pendukung pedofilia, sedangkan dalam persidangan anak yang didukung ataupun yang dianggap sebagai dipedofiliain oleh Bapak Haji Saipul Jamil itu umurnya 18 tahun dan satu lagi masih simpang siur. Saya tidak bisa menjelaskan di sini, tapi sekali lagi terima kasih banyak. Suka atau tidak suka monggo, saya nggak masalah, karena saya nggak bisa membenci orang yang orang itu nggak benci sama saya. Orang nggak ada masalah sama saya, masa saya mau ikut benci? Itu yang pertama. Kemudian masa iya sih setiap manusia kan punya hak untuk suka dan tidak suka terhadap seseorang. Terus jenengan nggak suka sama Saipul Jamil, masa saya juga ikut nggak suka? Hak saya dong ketika saya harus suka atau tidak dengan beliau. Karena video yang saya buat di TikTok itu sebetulnya hanya video dukungan dari seorang sahabat. Oh, sahabatnya sudah lulus dari pesantren, makanya dibikin video makasih, selamat, dan juga semoga sukses. Emang salah sebagai seorang sahabat mengatakan itu? Sebetulnya saya nggak salah. Yang salah kayaknya jenengan deh, yang berpikir yang tidak-tidak. Kalau toh dia pernah melakukan kesalahan, apakah orang yang sudah salah itu akan betul-betul hina di depan kalian? Apakah orang itu sudah sangat-sangat hina dan dipastikan nerakanya? Apa jenengan tidak punya kesalahan? Itu aja ya. Silakan, saya nggak pernah memaksa siapapun. Nanti ke depan mau seperti apa, saya di TikTok semakin dihajar habis-habisan nih. Woi, di Instagram, di YouTube saya dihajar terus-terusan. Saya nggak masalah masa bodoh ya. Karena niat saya awalnya memang hanya mendukung dengan memberikan doa. Ya karena di masa lalu saya pernah dibantu sama beliau, itu aja. Selebihnya saya nggak ada gimana-gimana, saya nggak ada hubungan khusus dan lain sebagainya. Jadi tahun 2015 itu saya ada project bareng sama beliau di Republik Saipul Jamil. Dibilang yang dukung Saipul Jamil sakit jiwa lah, yang dukung Saipul Jamil itu pencinta maaf. Lobang ini, lobang itu loh. Kalau yang pencinta itu perempuan ngomong apa? Apa semua perempuan suka dengan lobang itu gitu loh. Jadi, aduh, kalau dipikir-pikir, wah, Mas terus tuh, masya bodoh, urusan masing-masing, oke? Pokoknya itu. Mas Tulus sama terima kasih banyak untuk kalian yang masih berpikir dengan jernih, supaya ya namanya juga Indonesia ya, netizennya itu wow, luar biasa. Sekali lagi saya kembalikan kepada jenengan. Dan untuk sahabatku hari ini di sini sih jam 10 ya. Kamu katanya nanti ada operasi jam 11. Aku nggak sebutkan namanya, tapi aku yakin dan percaya Tuhan sudah mempersiapkan hadiah terbaik buat kamu. Oke? Kamu harus semangat, jangan pernah down. Ini sudah rencananya Allah dan kamu pasti bisa melewati semua dengan baik. Katakan amin saudaraku. Amin. Yuk, kita berdoa dulu untuk semuanya yang sedang di sini. Mudah-mudahan dengan kita berdoa bersama-sama Allah mengijabah doa kita ya. Ya Allah ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah. Untuk siapapun, untuk hamba, untuk yang nonton video ini ya Allah, mungkin sedang sakit, sedang dalam kondisi sakit covid, sakit apapun itu, ataupun sakit karena gangguan jin sekalipun ya Allah, atas izin atas kehendak-Mu hamba mohon untuk Kau cabut ya Allah, amin. Untuk hamba-hambamu yang seperti hamba dan juga orang-orang yang sedang nonton video ini ya Allah, mungkin susah rezekinya, semoga lekas Kau lancarkan rezekinya ya Allah, amin. Untuk mereka yang nonton ataupun saya sekalipun ya Allah, yang sedang memiliki tanggungan hutang piutang, semoga Engkau izinkan untuk terlunasi hutangnya ya Allah, amin. Untuk mereka dan saya yang belum bekerja ya Allah, semoga lekas Kau berikan pekerjaan terbaik untuk kami dan juga untuk mereka yang sedang menonton video ini ya Allah. Untuk mereka yang sudah bekerja ya Allah, semoga Kau limpahkan rezeki yang berkah barokah untuk mereka sehingga bisa digunakan untuk bersedekah, amin. Kemudian untuk mereka yang belum bertemu dengan jodohnya ya Allah, seperti saya dan juga rekan yang sedang nonton video ini ya Allah, yang mungkin belum bertemu dengan jodoh terbaiknya, semoga Kau izinkan bertemu dengan jodoh terbaiknya ya Allah, amin. Dan hamba mohon sekali lagi ya Allah, jadikan hamba dan juga para subscriber hamba yang sedang nonton video ini ya Allah, mudah-mudahan orang-orang pilihan-Mu yang terhindar dari virus, covid, penyakit dan juga bala dan juga musibah, amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin. Aku tuh agak sensitif kalau sama si Wardi, kan rokoknya itu ya apa yang kuat banget itu, yang Surya 16 itu rokoknya aki-aki. Terus kalau aku syuting itu kipasnya ke aku, jadi akunya kesedak dengan hawa ahuranya.
Karena kan aku tidak perokok, aku tuh nggak ngerokok, aku tuh nggak pernah nakal, aku tuh orang baik-baik aja. Oke, banyak pertanyaan ini ya teman-teman yang sudah masuk. Oh ya, sebelumnya Mas Tulus sebenarnya pengen bahas soal COVID lagi. Mas Tulus sudah bikin postingan meminta kalian untuk mengirimkan pertanyaan. Kira-kira kalau Mas Tulus angkat cerita soal COVID lagi, apa yang mau kalian tanyakan ke Mas Tulus? Nah, hal ini boleh kalian tanyakan di postingan Mas Tulus ya. Silakan pencet di halaman komunitas, ada postingan Mas Tulus, ada yang ngomong Mas Tulus mau bahas COVID. Nah, jenengan punya pertanyaan apa soal COVID? Kalau memang sempat kita akan bahas besok ya teman-teman. Dan mudah-mudahan hari ini sih semua yang dikerjakan di rumah selesai sehingga besok bisa syuting lagi. Kalau enggak kayaknya belum bisa syuting dulu besok. Cuman kalau memang jenengan mau ada pertanyaan soal COVID, silakan ditulis di kolom komentar di postingan yang lama ya. Ditunggu pertanyaannya supaya lebih banyak wawasan. Dan ya sekali lagi ini versi saya nggak mau disama-samakan dengan channel A, channel B, dengan pandangan orang, pandangan ini, pandangan itu. Sekali lagi saya kan bukan orang ya. Saya adalah gundul, pacul-cul, gembel. Oke, langsung ke topik ya saudaraku. Lama ntar gue di ini kata-katain lagi dia sama yang gak demen ya. Oke. Ada dua pertanyaan yang sudah saya bulatkan sebetulnya. Hanya dua pertanyaan saja yang dikirimkan ke Instagram. Dan ini banyak sekali orang penasaran. Yang pertama adalah, Mas Tulus itu menurut sampean pesugihan atau ilmu hitam? Itu yang pertama. Yang kedua, menurut segi pandangan Mas Tulus sendiri ketika Mas Tulus melihat tersangka, apakah mereka ada gangguan jiwa? Ada dua hal pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dulu kita bahas ya. Aduh sorry ya guys, kaki tak unggah ke wah ben koyo wong sen ini kan mantep tuh coy. Asik. Gak sopan rek. Maaf ya guys, soalnya pegel iki. Dari pagi aku udah bangun loh, soalnya udah ngepel, udah ini. Arti meripate ngelire. Nah, pertanyaan pertama, itu pesugihan atau ilmu hitam? Sebetulnya kenapa sampai kejadiannya seperti itu? Nah, berita yang sebetulnya terupdate di TV adalah memang ada anak kecil, ada anak yang masih di bawah umur yang akan dicongkel matanya oleh kedua orang tua dan juga untuk neneknya. Mohon maaf kalau salah, mohon diklarifikasi ya, mohon diluruskan ya teman-teman. Intinya, ada anak kecil yang akan dicongkel matanya oleh anggota keluarganya. Alasannya di video yang saya baca, di video yang saya tonton, di berita yang saya lihat, itu alasannya katanya untuk tumbal pesugihan atau untuk pesugihan. Dan ada di video yang lain mengatakan kalau ini ilmu hitam dan lain sebagainya. Dan pihak kepolisian juga sudah menetapkan dua tersangka karena sebelumnya sudah ada korban jiwa, kakak dari si bocah yang akan dicongkel matanya ini tadi. Ternyata sebelumnya 1 tahun yang lalu kalau tidak salah itu sudah meninggal dunia karena dicekokin sama air garam sebanyak 2 liter kemudian meninggal dunia. Sama alasannya dengan untuk alasan yang pertama antara pesugihan dan juga ilmu hitam. Jawaban Mas Tulus kalau pertanyaan jenengan, ini sebetulnya praktek ilmu hitam atau pesugihan Mas Tulus? Jawaban saya ini adalah ilmu hitam. Nah, ini sebagai pelajaran buat kita teman-teman. Ini pelajaran buat kita. Sebetulnya yang saya lihat ini ilmu keturunan. Yang saya rasakan dari apa yang saya tonton, mereka itu memiliki ilmu keturunan. Nah, ini sebagai pelajaran buat kita bahwa ilmu keturunan yang kita terima dari siapa saja itu leluhur kita, dari Allah sekalipun, tidak semuanya serta-merta akan bagus di badan kita. Sama ketika ada yang bertanya, Mas Tulus, kalau ilmu leluhur itu ada salah tidaknya sih? Buat saya ada yang salah, ada yang tidak. Karena begini kadang-kadang posisinya, kamu itu ternyata kelingking, badanmu tuh kelingking, tapi ternyata ilmu yang seharusnya jatuh ke kamu atau ilmu leluhurmu itu jatuhnya ada di jempol. Ternyata kamu tuh ilmunya jempol, sedangkan kamu cuma kelingking. Ada sebuah wadah yang terpaksa, ada sesuatu yang terpaksa di situ. Saya masih pegang yang namanya seorang hamba Allah yang di Depok. Sampai sekarang saya masih cari celahnya untuk menjelaskan. WhatsApp-nya pun belum saya balas karena saya masih mencari itu. Nah, hampir sama. Si kelingking ini tidak mau terima si jempol sebetulnya. Nah, jadi kayak ada paksaan yang masuk sehingga mau nggak mau mereka mau nggak mau harus menghadapi itu, dan akhirnya ada pemberontakan di badan. Ya itu tadi yang terjadi. Jadi kalau buat saya ini adalah ilmu leluhur yang diwariskan dari anggota keluarganya terlebih dahulu. Apakah ilmunya bagus Mas Tulus? Jawaban saya ini ilmu hitam, ilmu yang tidak baik, ilmu yang tidak bagus ya. Jadi kalau jenengan bilang ini pesugihan, menurut saya pribadi tidak. Tetapi ilmu hitam ini menggambarkan dirinya nanti ketika mereka bisa jadi orang sukses, mereka bisa jadi orang yang berada, banyak uang dengan menumbalkan seseorang, mungkin saja ada.
Mungkin saja alasan itu ada karena sekali lagi ilmu hitam sudah dipastikan ilmu hitam ya, berarti ilmunya jelek dong. Ilmu yang tidak baik untuk diberlakukan kepada seorang anak manusia. Jadi ya sudah salah dari ujungnya, sudah salah dari pangkalnya sehingga ketemu ujungnya begini. Dan menurut saya mereka itu mungkin bisa melihat sesuatu di tubuh seseorang anak, ya sekali lagi menyesatkan karena ilmunya ilmu hitam. Jadi kalau pertanyaan pertama, pesugihan atau ilmu hitam, jawaban Mas Tulus adalah ilmu hitam. Nah ini buat pelajaran juga buat kita yang terkadang tahu-tahu kok saya itu nggak punya kelebihan apa-apa, tapi tiba-tiba setelah saya dewasa, umur saya di atas 17 tahun, kok saya bisa begini-begini Mas Tulus. Nah kamu perlu cari tahu, ilmu turunan ini macam-macam teman-teman. Kalau ilmunya bagus, insya Allah bermanfaat. Kalau ilmunya jelek, contohnya ilmu ternyata ilmu hitam, ternyata ilmu turunan tadi ilmu pesugihan dan lain sebagainya, Pak, itu bahaya. Makanya banyak orang-orang yang nenek moyangku dulu kaya raya, nenek moyangku dulu sukses, hartanya melimpah. Kenapa kok bagian saya malah saya miskin, saya nggak punya apa-apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sukses sekarang, saya tetap sukses dari naungan nenek moyang saya. Tapi maaf, saya punya anak yang maaf ya teman-teman, anak yang terbelakangan mental atau anak yang agak sedikit aneh, nyeleneh, terlalu bandel, maaf, idiot dan lain sebagainya. Kemudian anak yang justru walaupun dia banyak harta tapi nggak tenang gitu loh, diganggu sama anak. Nah ini termasuk tanda-tanda kalau ilmu leluhur tadi adalah ilmu leluhur yang tidak baik ke kamu. Jadi misalnya kamu memiliki ilmu leluhur, dan aku sih ngerinya kalau misalnya ini adalah sebuah istilah kata itu hanya sebuah ilmu hitam yang justru lebih cenderung ke pesugihan. Karena pada masa dulu orang dulu itu juga nggak tahu ketika aku pengen jualan biar sukses, biar laris pakai penglaris. Nah orang dulu nggak tahu kalau penglaris tadi adalah ada koneksi tertentu antara dukun dan juga yang memberikan. Dan tahu-tahu anaknya hanya meneruskan saja. Banyak kok usaha yang sudah besar kemudian tiba-tiba hancur begitu aja. Dibimbing sama orang tuanya dulu bisa sampai sekian dekade, ternyata anak yang terakhir nggak mau meneruskan ilmunya, usahanya hancur. Ya sekali lagi karena ada bangsuan bangsa jin dan juga iblis tadi. Sekali lagi ini adalah sebuah bentuk pesugihan sebetulnya. Hanya lebih terkonsep, lebih tidak terlihat seperti pesugihan. Ada yang diambil nyawanya, ada yang diambil tumbalnya, tapi ada juga yang anak-anak diambil mentalnya, diambil jiwanya, sehingga ketika dia sukses kaya raya di masa lalu ternyata punya perjanjian khusus, anaknya sudah dijaminkan. Jadi gini, ada cerita di mana saya pernah pegang satu orang, saya pernah mendoakan satu orang di mana orang itu ternyata anaknya, maaf ya teman-teman, anaknya tuh anak istimewa. Anaknya istimewa, jadi susah sekali ya bisa dipegang, bisa digendong, tetapi susah untuk diatur. Jadi anaknya keterbelakangan mental. Nah, setelah saya cari tahu telusuk, ternyata si Mbak ini di masa lalunya nenek moyangnya punya perjanjian khusus dengan bangsa jin. Karena ketika saya genggam bangsa jinnya jawabnya begini, loh sudah waktunya, ini sudah bagian saya, sudah hak saya. Dari sekian puluh tahun yang lalu bapaknya, nenek moyangnya itu sudah bilang nanti cucuku yang ini bagianmu. Jadi itulah kenapa kadang sialnya kita sekarang nyari pesugihan, kita sekarang nyari penglaris. Kita mah hebat aja, kita sukses, kita jadi orang baik, kita jadi orang yang hebat, bisa naik haji, harta kita melimpah, tapi kita nggak pernah tahu isi perjanjian dari nenek moyang kita atau dari apa yang kamu lakukan tadi. Kamu kan cuma datang ke dukun, kamu nggak tahu dukun tadi perjanjiannya apa ke jin. Nah, setelah itu kamu akan mendapatkan sebuah kabar yang tidak baik ketika kamu mendengarkan, anakmu ini ternyata sudah di waktu dulu dijaminkan sama orang tuamu. Makanya maaf anakmu, maaf ya teman-teman, maaf sekali lagi, idiot dan lain sebagainya. Nah, ini yang sebetulnya agak sedikit berbahaya. Nah, contoh ilmu-ilmu yang salah tadi juga bisa kita jadikan pelajaran ya teman-teman. Nah, ini menurut saya yang di goa ini, yang mencongkel ini juga ilmu yang salah, ilmu hitam sebetulnya. Ilmu bukan ilmu yang salah juga, cuma mungkin tidak tepat wadahnya atau memang dari dulu memang sudah difungsikan sebagai media seperti itu. Inilah pentingnya wawasan soal dunia gaib. Sebetulnya disalahkan juga nggak apa-apa, dibenarkan juga ya monggo, hak masing-masing. Cuman kalau memang di pelosok itu biasanya mereka tidak terlalu mengerti. Ya, ngelihat jin bentuknya maaf kayak Bunda Ratu Laut Kidul dibilangnya Nyi Roro Kidul. Ngelihat jin bentuknya kayak Sunan Kalijogo dibilangnya itu Sunan Kalijogo, kemudian mereka sembah, mereka ikuti semua yang mereka minta, siapkan sajian segala macam. Karena apa? Karena mereka tidak bisa melihat sebetulnya itu iya atau bukan, sebenarnya atau bukan ya. Saya pernah melihat ada orang yang nyembah Petro.
sosok Khodam Petro. Padahal kan itu tokoh pewayangan dan itu tidak ada. Itu fiktif, saudaraku. Ya kan? Jadi ini sesuatu hal yang tidak mungkin. Nah, perlunya wawasan ini kita perlu banget. Karena satu lagi, kadang-kadang kita nggak tahu apa sih yang membuat kita tuh salah. Apa sih sebenarnya ilmu yang salah ini apa? Kemana ke arah yang harus kita bentuk? Bagaimanakah jalan yang seharusnya kita jalani? Nah, ini hal-hal penting yang perlu kita pelajari, yang perlu kita tahu. Nah, terkadang orang tua kita dulu sudah bilangnya, udah dari sononya kok, udah dari dulu begini. Padahal kita harus tahu ada batasan-batasan yang sesuai dengan syariah agama kita atau tidak, salah atau tidak, benar atau tidak. Nah, ini yang harusnya diluruskan sebetulnya. Nah, kemudian timbullah seperti ini. Dan di berita itu saya baca katanya, kenapa si ibu mau mencongkel mata kanan dari si bocah? Alasannya katanya dia melihat sesuatu, ada melihat jin di kelopak matanya yang harus dikeluarkan, yang harus dicongkel, ya kan? Sedangkan di berita yang lain saya juga membaca kalau katanya matanya itu akan dipersembahkan kepada sang pesugihan. Tapi sekali lagi kalau menurut saya pribadi, ya, ini ilmu hitam bukan pesugihan. Ini ilmu hitam. Dan saya betul-betul melihat, saya merasakan ketika saya menyaksikan berita itu, ini memang kesalahan. Jadi sebuah ilmu yang salah sebetulnya. Kalau dimanfaatkan sih bisa, tetapi sayangnya sudah terlanjur disalahkan sehingga ilmunya terkesan tetap salah. Justru mempengaruhi kita. Bahkan dia bisa melihat jin yang ada di mata sampai mau dicongkel segala macam. Jadi buat saya ini bukan pesugihan, bukan wujud pesugihan. Lalu apa yang terjadi ketika mereka tuh punya pikiran minumin air garam sampai 2 liter ke si bocah yang sebelumnya, atau kakak si bocah yang sedang jadi korban ini, terus sampai meninggal loh guys. Nah, itu apa sebetulnya? Nah, ini ilmu hitam. Nah, teman-teman, yang minta tumbal itu bukan hanya pesugihan, ilmu hitam pun sama. Ya, ilmu hitam pun ada kemungkinan mereka minta tumbal. Jadi hati-hati. Kamu punya ilmu kebal, kamu punya ilmu rawa rontek segala macam, apakah semuanya akan bisa berjalan begitu aja? Enggak. Tumbal yang mereka minta itu biasanya manusia. Kalau nggak dapat siapa-siapa, ya kamu yang dimakan sama ilmumu. Jadi, nah, aku sih nggak peduli ya. Saya sih nggak masalah kalian punya khodam, kalian punya ini leluhur dan lain sebagainya. Saya nggak masalah. Yang saya khawatirkan adalah mudah-mudahan sih khodam dan juga ilmu leluhur tadi baik dan kalian tuh bisa menaklukkan khodam kalian. Nah, khodam yang betul atau kalian yang betul memiliki khodam adalah sebetulnya kalian bisa menaklukkan khodam, bukan kalian ditaklukkan khodam. Itu yang lebih baik sebetulnya. Itu pun belum tentu baik 100%. Di masa tua bisa jadi dia jadi pengganggu buat kita. Nah, ini hal-hal yang memang harus kita pikirkan, saudaraku. Nah, pertanyaan pertama Mas Tulus sudah jawab ya, antara itu pesugihan atau ilmu hitam. Mas Tulus yakini, Mas Tulus tebak, Mas Tulus lihat ini adalah ilmu hitam, ilmu yang salah. Yang salah yang mereka lakukan dengan ritual-ritual tertentu yang justru mereka salah gunakan, sehingga bisa mempengaruhi si ibu, bisa melihat titik-titik yang jelek dan dipengaruhi dengan sesuatu yang salah, sehingga mereka dianggap melihat di mata tuh ada apa sehingga mau dicongkel. Ya bayangin dong, anak umur berapa masih kecil tiba-tiba matanya katanya ada jinnya, ada sesuatu yang harus dikeluarkan, harus dicongkel. Itu kan sakit banget guys. Itu luar biasa sakit ya. Pertanyaan yang kedua adalah apakah mereka itu sebetulnya secara sadar atau karena memang mereka ada gangguan jiwa. Dan maaf dengan kelapangan hati saya melihat memang ini ada gangguan. Di psikis mereka ini sudah ada gangguan. Karena sekali lagi di tubuh mereka ada sesuatu yang salah tadi. Sesuatu yang salah. Dibilang mereka itu melakukan itu dengan tingkat kesadaran yang cukup, saya rasa mereka tidak menyadari. Saya rasa mereka tetap meyakini. Nah, intinya adalah dari ilmu yang salah tadi teman-teman. Dari ilmu hitam yang mereka terapkan tadi, yang sudah mereka terapkan bertahun-tahun. Istilah kata tuh mereka lakoni, mereka terapkan dalam kehidupan mereka dengan melakukan hal-hal yang salah, sehingga mau sampai mana tetap akan berujung yang salah. Karena ketika dikategorikan maaf mereka tuh gangguan jiwa atau tidak, maaf sekali, saya bisa bilang kalau yang saya lihat dari mata saya sendiri, mereka memang ada kelainan psikis, mereka ada kelainan pemikiran. Jadi ya kita lihat aja nanti, kita tunggu proses penyelidikan dari pihak kepolisian, apakah betul, apakah mungkin ini kira-kira disebabkan karena mereka sedang ada gangguan jiwa.
jawaban saya nyatakan menurut saya pribadi secara mata saya, jawaban saya iya. Karena ada sebuah jiwa yang sudah mereka makan, ada sebuah jiwa yang sudah dimakan sama bangsa jin karena ada di tubuh mereka. Jadi ada sebuah kelainan psikis, kelainan pandangan. Kalau dikatakan gila sih tidak gila, cuma tidak menyadari. Jadi mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan, apakah itu betul atau tidak. Jadi yang menurut mereka itu ya tadi yang dicongkel itu ya betul-betul emang ada jin, ada segala macam di mata si bocah. Padahal pada dasarnya itu menyakiti sosok si bocah, ya kan? Ya Allah ya Rob, apa nggak biadab banget toh misalnya nyongkel tangan. Nah, sekali lagi, apakah ada manusia sebiadab itu? Ada manusia yang punya ilmu hitam, manusia yang punya backingan ilmu yang salah, walaupun itu ilmu leluhur. Jadi secara garis besar saya melihat ini ilmu leluhur yang mereka terapkan dari kakek nenek kemudian jatuh di beliau-beliau ini yang sedang jadi pelaku. Dan saya rasa ketika jenengan bertanya, maaf, ada kesalahan teknis di kepalanya atau gangguan jiwa, jawaban saya iya, tetapi tidak menuju gila ya. Tetapi memang ada sesuatu yang salah, pemikiran yang salah, psikis mereka salah, pemikiran mereka sudah salah, sehingga mereka akan beranggapan ya kalau dengan begini ilmu saya akan semakin hebat. Jadi bukan berarti mereka tuh kadang-kadang bukan karena harta sih. Yang aku lihat sih bukan karena harta pure, karena pesugihan tidak. Tetapi saya lihat memang mereka tuh juga nggak tahu yang mereka lakukan itu apa. Intinya mereka melakukan itu karena begini, oh anakmu sakit, kamu harus minum ini. Nah ini kadang-kadang teman-teman, kalau kamu datang ke seseorang yang salah malah jadi musibah. Ya, sakit datang ke dukun, datang ke apa, dukunnya ternyata abal-abal, khodamnya khodam abal-abal. Khodam yang naungin saya itu Bunda Ratu Laut Kidul, jadi datang ke saya aja nggak apa-apa. Ya banyak loh sekarang praktisi supranatural mengaku cucunya Ratu Laut Kidul. Dipajang fotonya di belakangnya, dipajang fotonya di rumahnya. Apakah kita bisa menjamin Ratu Laut Kidul betul-betul mengayomi beliau? Tidak, belum tentu. Jadi kita jangan tertipu. Sekali lagi, dalam agama kita, agama Islam itu tidak ada yang kayak gitu-gitu, susuk segala macam itu tidak ada. Jadi ya wes, kita sudah paham ketika ada orang yang mengaku bunda dinaungi atau anak angkatnya Bunda Ratu Laut Kidul, kemudian mereka mengaku bisa masang susuk dan sebagainya. Ya jadikan pertanyaan, kembali ke hak masing-masing. Saya tidak melarang, tapi kalau bisa jangan, ya. Itu. Jadi hal-hal begini ini kadang-kadang dia juga nggak menyadari. Kenapa Mas terus bilang ada kelainan psikis, ada kelainan penjiwaan dia? Karena saya rasa mereka juga nggak tahu. Ini kalau memang koinnya akan meninggal, mereka nggak menyadari kalau udah saya congkel nanti bisa meninggal, atau saya minumin air garam ternyata bisa meninggal. Karena biasanya mereka lebih percaya ke wangsit, lebih percaya ke pemikiran mereka. Karena si ibu katanya bisa ngelihat kalau di mata si anak ada sesuatu yang salah sehingga harus dikeluarkan dari mata itu. Nah, secara batin kan dia juga melihat katanya ada sesuatu di situ kan. Sedangkan dia nggak sadar matanya nyongkel, tangannya nyongkel mata. Ya itu kan sakit, guys. Ya, itu sakit dan dia tidak menyadari kalau caranya salah. Sebetulnya secara kesadaran saya rasa dia tidak menyadari kalau yang dia lakukan ini salah. Ya menurut mereka, oh si A sakit, makanya saya kasih air garam 2 liter biar cepat sembuh. Alasannya mungkin seperti itu. Anggaplah itu sebagai alibi, anggaplah itu sebagai opini. Oh mungkin karena waktu itu sakit A sehingga diminumin air garam, sehingga kemudian bisa merusak organ-organ tubuh, malah lebih parah ya. Toh kalau garam banyak kan juga nggak bagus. Nah akhirnya bisa sampai meninggal dunia. Dan ketika mereka berpikir kenapa meninggal dunia, berarti mungkin karena Allah menghendaki meninggal dunia, istilahnya seperti itu. Padahal mereka tidak menyadari kalau mereka sedang dimanfaatkan sama bangsa jin untuk merasuki tubuh mereka, kemudian melakukan hal-hal yang di luar nalar yang justru membuat ini terjadi sebagai tindak kejahatan. Nah ini yang sebenarnya menurut saya sedikit berbahaya. Semakin kesini ini akan semakin membuat kita menjadi harus banyak belajar bahwa setiap manusia bisa jadi punya ilmu leluhur, setiap manusia bisa jadi punya khodam dan lain sebagainya. Tetapi kita harus paham baik, bagus atau tidaknya itu kita harus tahu supaya tidak mengurangi ataupun membuat kita tersesat di kemudian hari. Nah ini yang harus hati-hati. Kadang-kadang aku dari dulu misalnya nggak bisa apa-apa, tapi tiba-tiba setelah 17 tahun aku bisa ini, bisa itu, bisa ngelihat jin dan lain sebagainya. Nah itu yang harus hati-hati. Dan satu lagi, semua orang bisa melihat jin pasti sudah ada bantuan bangsa jin. Jadi ya itu ada yang bilang gini, yang bilang gitu, saya kembalikan ke masing-masing. Tetapi sekali lagi, makanya tawakal sama Allah, minta sama Allah. Ya minta yang bermanfaat saja, minta yang bermanfaat buat tubuh kita. Kalau memang kamu meminta sesuatu yang bermanfaat, insya Allah menjadikan bermanfaat. Nah kenapa Mas Tulus masih welcome dengan apa yang Mas Tulus rasakan sekarang? Kalau yang bisa Mas Tulus bilang ini menjadi sebuah metode menjadi lebih baik, pembelajaran buat kita bersama, nggak apa-apa ya. Sama-sama saling mengingatkan satu sama lain. Dan ternyata guys, setelah ada gudang salah satu pusat perbelanjaan terbakar lagi dan lagi, tadi malam itu ada salah satu lapas yang terbakar.
Dan banyak yang menghubung-hubungkan dengan apa yang Mas Tulus sampaikan di video sebelumnya. Sekali lagi Mas Tulus klarifikasi, itu mungkin kebetulan. Kalau toh memang sama terjadi, ya hanya kebetulan saja. Bukan karena Mas Tulus bikin video atau ramalan Mas Tulus itu ternyata betul atau tidak. Nah, hal-hal ini kita kembalikan kepada Allah ya. Kamu punya kemampuan khusus, kamu punya kelebihan, entah itu ilmu leluhur, entah itu khodam, niatkan untuk sesuatu yang baik. Kalau emang kamu nggak mau terima mereka, ya bilang sama Allah, Allah yang punya badanmu. Jadi kamu tinggal bilang, Allah, saya nggak mau terima ilmu ini, saya nggak bisa terima ini, saya nggak bisa terima khodam ini, sehingga tidak berefek yang buruk untuk tubuh kita, sehingga di belakang waktu atau di belakang hari nggak nyakitin kita, nggak bikin malas ibadah, nggak bikin kita lagi macam-macam. Gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih itu tanggapan Mas Tulus soal video yang lagi viral saat ini. Mudah-mudahan jadi bahan pembelajaran kita bahwa memang ilmu leluhur itu tidak semuanya baik. Ilmu leluhur itu tidak semuanya cocok dengan yang diwariskan. Jadi si A mungkin cocok dengan si A, tapi kamu kan bagian B, belum tentu cocok di kamu. Dan itu yang harus hati-hati ya teman-teman. Yuk kita sama-sama belajar. Kapan-kapan kita bahas lagi soal ilmu leluhur itu sebetulnya apa sih, manfaatnya apa, dan bagaimana cara bahayanya, cara menanggulanginya seperti apa. Dan di video ini sedikit banyak Mas Tulus sudah sedikit menjelaskan bahwa kita harus hati-hati dengan yang namanya ilmu leluhur. Begitu ya teman-teman ya. Insya Allah ketemu lagi di vlog selanjutnya, dan Mas Tulus harus pamit. Terima kasih banyak untuk kalian sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe untuk yang belum subscribe. Dan juga kalau yang perlu, penting dan juga bagus untuk diinfokan ke yang lain, bisa kalian share ya. Sekali lagi, ini dari segi pandang saya pribadi. Saya kembalikan kepada kalian. Percaya atau tidak, hak kalian. Suka atau tidak, hak kalian ya. Mau tidak mau mendengarkan, silakan dengarkan. Tidak suka juga nggak usah dengar, juga nggak apa-apa. Oke? Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik.